Segala sesuatu memang membutuhkan uang. Uang memang dibutuhkan untuk membeli segala hal yang kita butuhkan. Tapi apakah uang adalah segalanya? Apakah ketika kita memiliki banyak uang, kebahagiaan pasti kita dapatkan? Kita banyak melihat bahwa banyak keluarga-keluarga konglomerat yang ketika ayahnya sudah mulai tua, anak-anaknya mulai saling bertengkar dan ribut karena anak-anaknya sudah mulai berebut dengan warisan yang akan ditinggalkan oleh ayahnya yang konglomerat. Cerita ini membuat kita mengerti bahwa uang bukan segalanya. Oleh sebab itu, penting sekali kita dapat mempelajari bahwa bagaimana kita harus mengelola keuangan yang bijaksana di dalam keluarga. Bimbingan pranikah materi ke-11, sama-sama kita akan belajar tentang keuangan di dalam keluarga hanya di Inspirasi Pernikahan. Shalom teman-teman semua, ya apa kabar? Terima kasih teman-teman sudah terus stay tune ya di YouTube channel Inspire. Hari ini kita sudah sampai di materi ke-11 ya. Teman-teman yang nanti mau dapatkan materi ini silahkan tinggalkan alamat email di kolom komen, nanti saya akan kirimkan ya. Keuangan di dalam keluarga adalah yang menjadi materi kita yang ke-11 ya, the last two ya dari materi kita ya. Ketika Allah membangun sebuah keluarga, di sana Allah telah menyediakan segala hal yang terbaik bagi setiap keluarga. Berkat Allah di dalam suatu keluarga atau pernikahan bertujuan agar suami dan istri bersama-sama dengan keturunannya menjadi partner Allah sebagai penguasa atas seluruh bumi ya. Jadi teman-teman harus tahu, ketika Allah membangun suatu, memberkati sebuah keluarga, di sanalah Allah telah menyediakan segala hal yang terbaik bagi setiap keluarga. Ini benar ya teman-teman ya. Tapi menjadi kurang benar kalau tidak seimbang. Ada orang yang ngomong gini, ya nggak apa-apa, udah punya anak satu aja hidupnya udah susah karena biaya hidup gajinya berdua sudah kerja tidak cukup ya. Tapi masih pengen punya anak kedua ya. Lalu suaminya mau, istrinya nggak mau. Lalu dia datang konseling dengan kami, dia bilang, suami saya mau punya anak lagi ya, saya nggak mau karena satu anak aja kita sudah sulit nih, kita kurang gitu ya. Kalau nanti anak dua saya nggak yakin kita bisa hidupnya gimana, karena kan tambah kebutuhan kalau punya anak gitu ya. Lalu suaminya ngomong begini, loh masing-masing anak tuh bawa rezeki, nggak apa-apa kita nanti punya anak, nanti Tuhan atur ya, Tuhan atur, rezeki mah ada aja. Nah ini juga menjadi kurang tepat ya teman-teman ya. Jadi memang Tuhan dalam membangun keluarga dia sudah menyediakan berkat, tapi kita juga mesti perlu bijaksana ya. Tuhan menyediakan segala hal itu benar. Tuhan menyediakan segala hal itu benar, tapi bukan berarti kita semena-mena ya udah punya anak banyak nanti Tuhan berkati kita. Nggak benar juga begitu ya teman-teman ya. Kita harus bijaksana. Kita tuh harus lihat bahwa kalau kita memang belum mampu untuk punya anak banyak, baru bisa punya anak satu saja kita sudah kesulitan keuangan, ya engkau jangan berencana punya anak kedua dulu ya. Engkau harus settle dulu, itu tagihan-tagihanmu, hutang-hutangmu beresin dulu. Orang hutang kartu kredit karena kelahiran anakmu yang pertama saja belum lunas, engkau cicil ya, cicilanmu terus engkau pakai ya, terus engkau pakai kartu kreditmu, terus engkau pakai karena beli susu ya, bayar cicilan rumah sakit dari melahirkan itu belum selesai, engkau mau punya anak kedua lagi. Ini bukan keputusan atau rencana yang tepat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bijaksana juga. Memang Tuhan sudah menyediakan, tapi kita tidak boleh semena-mena. Oleh sebab itu semua berkat yang Tuhan berikan ya, sedikit atau banyak, cukup atau belum cukup, kita diwajibkan untuk menjadi partner Allah ya. Kita memiliki tanggung jawab untuk bisa menjadi partner Allah sebagai penguasa atas seluruh yang dipercayakan kepada
saat ini ya. Nah, dasar memperoleh berkat Allah. Yang pertama adalah kita mesti berdoa meminta kepekaan dan hikmat Tuhan ya. Yakobus 1 ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah ya. Inilah fungsi kita dalam menjadi seorang pengelola keuangannya Tuhan ya. Kita ini kan hanya pengelola, bukan pemilik. Kalau saat ini kita masih kurang, ya hanya itulah yang dipercayakan kepada kita untuk saat ini. Kita kelola sebaik-baiknya. Kalau kita masih merasa kurang, kita harus cari Tuhan untuk meminta hikmat. Kita harus menjadi orang yang merasa kita kurang hikmat nih. Bagaimana ya supaya saya bisa menghasilkan uang lebih supaya kebutuhan keluarga saya cukup ya. Itulah yang kita harus menjadi dasar kita dalam memperoleh berkat Tuhan. Teman-teman yang sudah banyak uang ya, teman-teman yang usahanya sudah maju, suami istri yang suaminya berhasil ya mencari uang banyak, istri-istri juga yang berhasil menjadi bisnismen yang baik ya, businesswoman ya, istri-istri menjadi businesswoman yang baik. Engkau juga harus minta kepekaan dari Tuhan ya, supaya jadilah kita seorang suami dan istri yang tahu diri ya. Kalau kata bahasa saya itu tahu diri bahwa kita ini perlu hikmat Tuhan. Jangan kau sombong. Apa yang orang lain lihat engkau sedang berhasil hari ini, kau jangan sombong. Karena kita harus tahu diri, kita butuh hikmat Tuhan ya. Kita butuh kepekaan sama Tuhan untuk supaya kita bisa memperoleh berkat yang layak. Karena kalau kita nggak punya hikmat Tuhan, kita dapat banyak tender, kita dapat banyak uang, kita jadi kaya raya. Tapi sebenarnya itu berkat yang sebenarnya tidak layak. Kalau kita tanya Tuhan hari itu, pasti Tuhan bilang jangan ambil tender itu. Karena tender itu berbohong, menyakiti orang, menipu orang ya. Tapi karena kita merasa kita hebat, kita nggak tanya Tuhan, kita ambil kerjaan itu ya. Kita ambil tender itu dan akhirnya nanti akan berdampak buruk ya. Syukur-syukur kalau kita ambil tender itu, tapi kita nggak kena KPK ya, kita nggak di penjara. Tapi ya kalau di penjara kayaknya mungkin apakah itu pilihan lebih tepat daripada kita menipu ya. Kita ambil tender itu, sebenarnya Tuhan nggak mau kita dapat tender itu, karena uang yang banyak membuat kita salah mengelola. Akhirnya anak kita hancur karena kita bukan pengelola uang yang baik. Anak-anak kita hidup pesta pora ya, anak-anak kita hidup di dalam dosa ya. Coba kalau kita cari berkat dengan hikmat dan tanya Tuhan ya, kepekaan dan hikmat Tuhan itu memenuhi hidup kita, pasti ya kita akan nggak begitu banyak uang tapi hidup kita bahagia ya teman-teman ya. Lalu yang kedua, kita harus bekerja sesuai dengan firman Tuhan dan standar hasil kerjaan kita yaitu damai sejahtera. Coba kita lakukan segala sesuatu, standarnya kita tanya sama kita sejahtera, kita pengen begini ya, tapi kan bohong. Begitu kan membuat kita jadi merasa berdosa. Kita jangan lakukan ya. Tapi kalau ya susah juga ya, ada yang orang-orang nanti bermentalnya ya udahlah nggak apa-apa lah, bohong-bohong dikit ya, habis nggak ada duit juga susah. Ini susah juga ya kalau engkau bermental seperti itu. Kalau kita bermental seperti itu ya susah juga ya. Itu berarti kita sudah tidak punya hati nurani. Bohong aja nggak apa-apa, yang penting menjawab kebutuhan. Daripada nggak bohong, anak saya juga nggak makan di rumah. Nah ini kalau kita punya prinsip begitu ya susah juga ya teman-teman ya. Ya pasti pilihan teman-teman itu, pilihan kita kalau begitu pasti ada resikonya. Jangan lakukan itu ya teman-teman ya. Standar kita adalah damai sejahtera. Kalau kita mau memutuskan sesuatu ya, dapat berkat sesuatu tidak sesuai firman, hati kita tidak damai sejahtera, jangan lakukan teman-teman ya. Karena itulah dasar kita memperoleh berkat. Tanya ya, kita mesti punya kepekaan dan tanya hikmat Tuhan. Lalu standarnya adalah apakah itu sesuai firman Tuhan dan apakah itu mendatangkan damai sejahtera. Kalau nggak damai sejahtera jangan. Nah, cara memperoleh harta dalam keluarga dipengaruhi oleh faktor. Yang pertama ya, kita bisa dapat harta di dalam keluarga ini dipengaruhi oleh faktor-faktor. Yang pertama adalah kesatuan hati dari pasangan suami istri dalam memperoleh dan mengelola keuangan ya.
Maksud dari penyatuan suami dan istri lebih dari sekedar kesatuan tubuh. Ada kuasa kesepakatan dalam doa suami dan istri. Jadi suami dan istri harus sepakat, kesatuan hati suami istri ya, dia sepakat untuk mengelola. Mau bisnis apa, tanya dulu suami istri, kamu setuju nggak? Mau melangkah begini, suami istri harus satu hati, harus sepakat. Nah ini yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi bagaimana kita bisa memperoleh harta di dalam keluarga kita ya. Yang kedua, kerja keras dengan kesetiaan yang teruji ya. Kesetiaan yang teruji itu seperti apa? Coba kita baca ya, Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10 ya teman-teman ya. Kita baca sama-sama. Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara yang besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya. Jadi kita harus kerja keras dengan kesetiaan yang teruji. Setia dalam hal-hal yang kecil yang pertama ya. Lalu setia dalam kejujuran ya. Kalau suami istri berpenghasilan 20 juta per bulan aja sudah saling tidak jujur ya, saling selip-selipin uang sendiri ya, bagaimana mau dipercaya harta 200 juta 2M ya. 20 juta aja engkau sudah tidak setia ya. Lalu setia atas harta orang lain ya. Kerja keras dengan kesetiaan yang teruji adalah setia dalam hal kecil, jujur kepada suami istri dan kepada orang lain ya, kepada partner bisnismu kau harus jadi teman kerja yang jujur ya. Lalu setia atas harta orang lain, termasuk harta istri dan suami ya. Engkau harus setia menjaga harta orang lain. Engkau yang karyawan ya, berapa sering kau bawa pulang tip X kantor atau staples kantor? Ya staplesnya sih saya nggak bawa pulang, isinya aja yang saya bawa pulang ke rumah ya, karena di rumah saya habis ya. Kalau engkau sering bawa peralatan-peralatan kantor pulang ke rumah, engkau sudah tidak setia dengan harta orang lain. Waktu kita ke mall ya, waktu kita cuci tangan di mall, buka keran ya, lalu kita ambil sabun, lalu kita kucek tangan kita sampai ke kuku-kuku ya, kita orang yang bersih, orang yang resik, kita sampai kuku-kuku, kita kalau cuci tangan kita perhatiin ya. Belum lagi sambil kucek engkau sambil perhatiin mukamu yang engkau ngaca, airnya engkau nggak matiin ya. Engkau buka air, kenapa? Karena engkau merasa ya udah airnya mall yang bayar ini ya. Jadi engkau tidak setia sama harta orang lain. Waktu engkau, ini hal-hal yang kecil ya, waktu engkau bayar pakai e-tol di e-tol ya, dibayar, lalu karcisnya itu keluar, sampahnya keluar, lalu engkau tidak ambil, atau engkau ambil tapi engkau buang. Dulu saya begitu ya, waktu masih belum pakai e-tol kan ya, bayar, dia kasih karcis ya, kasih kembalian, kita tunjukin uang kita 10.000 20.000, dia lihat, dia sudah siapin pengembaliannya, dia kasih kembalian berikut dengan karcis tolnya. Nah, jadi yang saya ambil adalah uang kembaliannya, kertas tolnya saya nggak ambil, atau saya pura-pura mau ambil tapi saya pura-pura terlepas, jadi saya nggak mau ambil sampahnya. Ya ini tidak setia sama harta orang lain ya. Saya hal-hal kecil saya nggak menang, saya buang sampah sembarangan ya, cuci tangan juga saya ya udahlah, udah dibayar, saya ke hotel ya, nginep di hotel juga buka keran ya, cuci tangan, buang air sembarangan. Kenapa ya, udah bayar ini ya hotelnya ya. Saya nggak setia sama harta orang lain. Tapi ketika saya belajar small matter ya, saya ikut kingdom value, lalu saya belajar small matter, saya mulai berubah ya. Saya mulai ambil karcis karcis tol, lalu saya buang ke tong sampah. Wah, awalnya nggak mudah ya teman-teman ya. Saya kembali buang lagi, istri saya ingetin, Pak, katanya kamu mau menang, jangan buang sampah sembarangan ya. Iya, saya lupa ya. Akhirnya istri saya belikan tong sampah. Akhirnya saya belajar, sampai hari ini saya terbiasa ya, tidak buang sampah lagi sembarangan ya. Jadi kita belajar setia sama harta orang lain. Hal-hal kecil ya, kita harus setia sama harta orang lain. Setia kepada Allah sebagai tujuan pengabdian ya teman-teman ya. Jadi kita
Bagaimana kerja keras kita ini adalah satu kesetiaan yang teruji. Kita harus setia kepada Allah sebagai tujuan pengabdian. Kita bisa setia sama harta orang lain, setia dalam hal kecil. Kita bisa jujur sama suami dan istri, ya, terbuka dalam hal keuangan. Karena tujuan kita adalah pengabdian kepada Allah. Ini yang menjadi yang mendasari segala sesuatu, ya teman-teman, ya. Jadi kita harus punya dasar, ya, cara memperoleh harta dalam keluarga dipengaruhi oleh faktor itu. Kita harus punya kesetiaan yang teruji, ya, di hadapan orang lain, di hadapan istri, di hadapan anak-anak kita, dan juga di hadapan Tuhan, ya. Tujuan pengabdian kita hanya kepada Tuhan. Uang yang kita miliki kita memang abdikan kepada Tuhan, karena kita ini bukan pemilik, ya teman-teman, ya. Kita ini cuma pengelola yang dipercaya Tuhan. Semua ini suatu hari bisa Tuhan beri, bisa juga Tuhan ambil. Jadi kita ini bukan pemilik, kita ini cuma pengelola. Oleh sebab itu, kelolalah sebaik-baiknya supaya semakin ditambah-tambahkan, supaya kepercayaan ini tidak diambil, tetap dipercayakan kepada kita, ya teman-teman, ya. Nah, 8 prinsip dalam keuangan. Yang pertama, kita harus menerima dengan syukur, ya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 sampai ke-8, ya. Yuk kita baca deh, ya. Kita baca 1 Timotius 6, ya. Timotius 6 ayat yang ke-6 dan ke-8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Jadi hidup kita ini adalah persembahan. Hidup kita ini adalah ibadah. Hidup kita ini kalau disertai dengan rasa cukup memberikan keuntungan yang besar, ya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa-apa ke dalam dunia, kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makan dan pakaian cukuplah, itulah kata firman Tuhan, ya. Jadi kita harus menerima dengan rasa syukur kesehatan, kreativitas, kepintaran, kemampuan kita, keterampilan kita, ya, juga kekurangan kita, ya. Kita orangnya mungkin masih sembrono, kita orangnya masih teledor, ya, kita syukuri, ya. Ya tentu saja kita tetap harus berpacu untuk berubah, tapi kita harus bersyukur, ya. Pasangan kita kalau dia masih lelet, pasangan kita kalau dia masih lambat gitu, ya, kita harus bersyukur, ya. Hal yang harus kita terima dengan rasa syukur. Doa syukur adalah wujud dari rasa penerimaan, ya teman-teman, ya. Terima dengan syukur. Lalu kita harus mengelola harta sebagai sebuah kepercayaan. Seperti yang tadi saya bilang, ya, kita ini cuma pengelola, cuma orang yang dipercaya, ya. Uang adalah hamba yang baik, teman-teman, tapi dia bisa menjadi tuan yang jahat kalau kita jadikan dia tuan dalam hidup kita. Tapi kalau uang kita jadikan hamba dalam kehidupan kita, maka uang adalah hamba yang baik, tapi ia juga dapat menjadi tuan yang sadis buat kita, ya. Kalau kita jadikan uang menjadi tujuan hidup kita, kalau kita menjadikan uang adalah prioritas hidup kita, maka uang telah menjadi tuan di dalam hidup kita, dan dia akan menjadi tuan yang ganas sekali dalam kehidupan kita, ya. Uang adalah hamba yang baik jika kita dapat mengelolanya. Lalu yang ketiga adalah menghindari hutang. Prinsip dalam keuangan, kita harus menghindari hutang, teman-teman, ya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, ya, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, ya. Jadi kita ini berduka karena kita cinta uang. Cinta uang lah yang membuat kita jadi memiliki akar segala kejahatan di dalam hati kita, ya. Karena memburu uang lah orang jadi menyimpang dari imannya. Karena memburu uang lah orang menyiksa dirinya dengan berbagai duka, ya. Dia cari uang sampai dia punya banyak harta, jadi konglomerat, tapi anak-anaknya gak bahagia. Anak-anaknya malah hidup dalam dosa. Anak-anaknya malah ketika dia usia tua dia gak bisa menikmati hidup karena anak-anaknya saling bertikai
memperebutkan warisan dari orang tuanya. Orang tuanya meninggal, akhirnya anak-anaknya juga saling bertikai ya untuk mendapatkan harta warisan. Anak-anak yang seperti ini sudah pasti juga bukan pengelola uang yang baik. Mereka juga pasti akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan dan duka. Ya, apakah ini yang kita cari, teman-teman ya? Apakah ini yang kita cari dalam kehidupan pernikahan kita? Kita menyiksa diri kita, ya. Jadi kita harus menghindari hutang supaya kita tidak terlalu menjadikan uang tuan di dalam hidup kita. Karena dengan kita memprioritaskan uang, kita akan dijerat oleh berbagai duka. Jika uang adalah segalanya, maka uang akan menjadi tuan yang jahat dalam kehidupan kita, ya. Oleh sebab itu kita harus hindari hutang, ya. Pakai seadanya. Tidak perlu gegabah, tidak perlu, ya kalau kita nggak punya mimpi, ya kita nggak bisa sukses. Ya kalau kita nggak berani, kapan kita bisa sukses? Oh no. Bukan itu artinya berani ya teman-teman ya. Berani itu berani berinvestasi, berani bekerja lebih keras. Bukan hal dalam berani berhutang lebih banyak. Ya bukan ya teman-teman ya. Lalu yang keempat adalah kita harus melunasi hutang dan tagihan sebagai prioritas. Kalau engkau masih punya hutang, ya sebelum engkau masuk dalam pernikahan, selesaikan hutang. Karena percayalah, nanti ketika kamu sudah nikah, kebutuhan makin banyak. Jadi kalau hutangmu aja belum lunas sekarang, hutangmu akan semakin banyak ketika nanti engkau sudah berkeluarga. Engkau hidup single aja sudah masih banyak hutang, apalagi nanti sudah berkeluarga, ya. Jujurlah dengan pasanganmu juga kalau engkau masih punya hutang, ya. Kalau engkau masih punya hutang di luaran, jujurlah dengan pasanganmu bahwa engkau masih punya hutang dan berusahalah untuk menyelesaikannya sebelum engkau masuk di dalam pernikahan, ya. Jangan engkau juga mempergunakan pasanganmu untuk melunasi hutang-hutangmu, ya. Ini kurang ajar juga, ya. Saya pernah konseling orang yang mau bimbingan pranikah, ya. Lalu setelah kita konseling dengan dalam, saya sudah mendapati nih sepertinya suami calon pacarnya ini yang pria nih kayaknya kurang benar nih, ya. Jadi setelah saya gali dalam konseling, ternyata pacarnya ini punya banyak hutang, ya. Ternyata dia ini sering memanfaatkan wanitanya ini untuk membayari hutang dia. Ternyata dia mau menikah sama wanita ini hanya karena wanita ini sudah dijanjikan orang tuanya akan diberikan ruko untuk mereka tinggal. Jadi dia merasa nanti dapat warisan nih ruko, ya, si prianya ini, ya. Ternyata prianya ini juga sudah pernah menikah, ya teman-teman, ya. Jadi dengan alasannya sudah pernah menikah, hanya pesta saja. Jadi habis pesta langsung pisah gitu, ya. Dan ini banyak bohong nih pria ini, ya. Katanya orang tua wanita yang meminta dia untuk nikahin anaknya, hanya resepsi saja, habis itu dia boleh meninggalkan anaknya. Saya rasa ini satu kebohongan yang bodoh sekali, ya. Jadi akhirnya pernikahannya untung saja Tuhan memberi hikmat, ya, sehingga pernikahannya itu bisa kita konseling dan akhirnya batal. Mereka tidak jadi bimbingan pranikah dan akhirnya mereka putus, ya. Pasangan ini putus. Dan tentu saja melibatkan orang tua dari wanita ini, kita konseling juga, dan akhirnya wanita ini tidak jadi menikah, ya. Puji Tuhan, ya teman-teman, ya. Nah ini karena suaminya ini, calon suaminya ini sudah banyak hutang, ya. Calon suaminya ini merasa kalau nanti dia nikah sama wanita inilah yang bisa mampu membuat dia mampu melunasi hutang-hutang, ya. Jadi teman-teman, coba saling terbuka, tanya pasanganmu, dia punya hutang nggak, ya. Kalau dia punya hutang, mari diskusikan apakah engkau mau menanggung hutangnya. Jadi karena sebelum menikah engkau harus tahu, daripada nanti setelah nikah engkau baru tahu hutang kartu kreditnya ternyata 200 juta, wah, ya, engkau akan menjadi orang yang paling menderita, ya. Sebelum apa-apa aja engkau sudah menderita, harus menanggung hutangnya. Oke, ya teman-teman, ya, lunasi hutang, ya. Lunasi hutang dan tagihan sebagai prioritas, ya, bukan yang lain. Jadi kalau ada uang, lunasi hutang, ya. Terus memprioritaskan kebutuhan bukan keinginan, ya. Kalau sekarang kau sedang mengalami menyiapkan kebutuhan pernikahanmu, ya sudah, kebutuhanmu dulu. Hobimu jangan kau
beli dulu ya. Kebutuhan, prioritaskan kebutuhan, jangan keinginan. Karena nanti engkau akan terbiasa waktu engkau sudah menikah, engkau akan terbiasa untuk memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Makanya sepakat ini penting ya teman-teman ya. Teman-teman harus mulai sepakat dari sekarang pranikah. Karena nanti kalau sudah pranikah sudah nggak sepakat, sulit nanti sudah nikah, bagaimana teman-teman bisa sepakat? Apalagi soal keuangan, kalau teman-teman nggak sepakat, wah repot sekali ya. Lalu membawa persepuluhan ke dalam rumah Allah ya. Maliaki 2 ayat yang ke-10 dan 11 ini sering kita dengar ya, untuk supaya kita sadar bahwa kita adalah kita harus memberikan persepuluhan. Untuk apa? Untuk persediaan dalam rumah Allah ya. Karena rumah Allah itu kan juga perlu persediaan, bayar listrik ya, bayar pegawai yang bersihkan gereja ya, bayar gaji karyawan ya. Ini untuk persediaan dalam rumah Allah ya. Lalu kenapa kita harus bayar persepuluhan? Itu juga supaya menjadi kunci berkat berkelimpahan ya. Kenapa kita harus bayar persepuluhan? Karena itu menjadi perisai pelindung dan pelipat gandaan dari berkat yang kita dapatkan ya. Ya, kata Tuhan, ujilah aku ya, masakan aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit ya, kalau kita setia ya. Bukan dalam perpuluhan aja, ini lagi ngomong perpuluhan, dalam segala hal ya. Ujilah aku, kata Tuhan, masakan aku tidak akan melimpahkan, membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati kamu ya. Apalagi termasuk perpuluhan, lalu mendapatkan kebahagiaan yang disaksikan banyak orang. Ini ya fungsi dari membawa persepuluhan. Baru-baru ini saya melihat sebuah video ya. Semoga teman-teman nggak goyah ya, atau teman-teman nggak ada, mendingan teman-teman nggak usah lihat ya video ini ya. Ya, yang sudah lihat ya, semoga teman-teman tidak menjadi goyah imannya. Ada seorang, saya tidak tahu apakah dia hamba Tuhan, apakah dia pendeta, apakah dia seorang gembala, saya tidak tahu. Tapi seperti seakan-akan dia mengatakan dia seorang Kristen yang rohaniawan ya. Dia mengatakan bahwa perpuluhan itu, pendeta-pendeta tuh yang cinta uang ya, sering menipu jemaatnya dengan menggunakan ayat Maliaki 3 ayat yang ke-10 dan 11 ini untuk supaya meminta jemaatnya itu perpuluhan. Kalau hamba Tuhan itu benar, kira-kira ya bahasanya begini ya, saya kutip ya. Kalau hamba-hamba Tuhan itu benar ya, tidak membodohi jemaatnya, dia nggak mungkin menyuruh jemaatnya untuk perpuluhan tiap bulan. Kalau dia mau pakai Maliaki 2 ayat yang ke-10 dan 11, Maliaki 3 ayat yang 10 dan 11 ini, dulu itu orang perpuluhan setiap tahun, bukan tiap bulan. Jadi pendeta-pendeta ini meminta orang-orang membawa perpuluhan tiap bulan karena supaya dapat uang dari jemaatnya ya. Sebenarnya kalau mau mengikuti Maliaki 3 ayat 10 dan 11 ini, harusnya pendeta ini orang ini berbicara ya, bahwa harusnya setahun sekali perpuluhan, bukan setiap bulan gitu ya. Saya lucu lihat orang ini ya teman-teman ya. Kalau dulu dia bilang orang harus perpuluhan setiap tahun, ini ngomong perpuluhan yang dimaksud dalam Maliaki 3 ini adalah waktu mereka panen, mereka mempersembahkan 1/10 ya. Dan ini setahun sekali, bukan tiap bulan. Lah, ini kan waktu itu Maliaki 3 ini dalam hal panen, teman-teman ya. Kalau kita kan sekarang udah era milenial, udah era modern, kita ini udah nggak panen kecuali orang-orang yang ada di desa. Kita ini kan dapat penghasilnya tiap bulan, gaji tiap bulan. Oleh sebab itu, kita bukan dipaksa ya, bukan tanda kutip diharuskan, tapi dihimbau untuk melakukan firman Tuhan ya, untuk mempersembahkan persepuluhan dari apa yang kita dapat tiap bulan, karena kan kita gajian tiap bulan ya. Ada orang-orang yang usaha malah begini nih teman-teman ya, susah nih hitung tiap bulan, udah deh tiap order aja, tiap order minggu ini kita dapat order berapa ya kita perpuluhan lah. Karena kalau mau hitung tiap bulan bingung gitu ya, susah ngitungnya karena kan ordernya juga tiap hari ya, penghasilannya juga tiap hari, bagaimana cara hitungnya? Udah kita mingguan aja. Ada orang-orang yang kasih perpuluhan mingguan loh teman-teman ya. Jadi engkau yang baru bisa kasih perpuluhan setiap bulan aja juga nggak usah sombong lah ya, nggak usah terlalu merasa engkau yang paling menderita sendiri. Banyak orang yang kasih perpuluhannya tiap minggu loh ya, dia menyisihkan dari hasil dia yang, karena dia penghasilannya tiap hari ya, dia usahanya tiap hari untung berapa dia hitung tiap hari ya, dia kasih setiap minggu. Kalau tiap bulan juga repot hitungnya, jadi dia udah hitung tiap minggu dia kasih. Jadi memang waktu itu di Maliaki 3 itu bicara waktu pas panen setahun sekali ya, kalau kata orang ini bicara ya. Itu kan dulu.
setahun sekali mereka panen. Tapi kan kita kan gajian tiap bulan. Jadi kita memang dihimbau, diinformasikan, ya, diberitahukan suatu kebenaran bahwa kalau kita mau ikut menyediakan persediaan dalam rumah Allah, kalau kita mau memegang kunci berkat yang berkelimpahan, kalau kita mau dipagari oleh berkat Tuhan dalam perlindungan, khususnya dalam hal keuangan ya, dan juga mendapatkan kebahagiaan yang disaksikan oleh banyak orang, ini salah satunya fungsi dari perpuluhan. Tapi engkau nggak mau perpuluhan juga nggak apa-apa teman-teman ya. Ini bukan satu paksaan. Kalau engkau nggak percaya dan engkau nggak percaya bahwa ketika engkau perpuluhan engkau akan diberkati dengan berlimpah, kalau engkau nggak percaya, terserah, itu urusan dirimu kok ya. Ini hanya himbauan ya, tidak paksaan ya. Saya meluruskan supaya dalam tayangan ini kalau teman-teman imannya atau pikirannya jadi goncang karena hal itu, jangan goncang ya teman-teman. Ini tidak ada yang paksa ya. Perpuluhan bukan satu paksaan tapi satu kerelaan. Lalu dia memakai ayat di Perjanjian Baru bahwa kita mempersembahkan sesuai dengan kerelaan hati. Itulah Tuhan mengajarkan. Jadi perpuluhan itu Perjanjian Lama. Jadi kalau yang Perjanjian Baru zamannya Tuhan Yesus adalah memberikan persembahan sesuai dengan kerelaan hati. Jadi perpuluhan udah nggak usah. Nah ini yang menyesatkan ya teman-teman ya. Mengambil comotan-comotan ayat tanpa melihat konteksnya ya, latar belakang dari cerita dari yang diceritakan dalam Alkitab itu. Kita mesti lihat ya teman-teman ya, latar belakangnya apa, konteksnya apa Tuhan ngomong begitu. Jadi kita jangan comot ayat untuk membantah atau membatalkan ayat yang satunya ya. Ini kurang bijaksana dan kelihatan tidak menguasai ya, tidak menguasai. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kita perlu membawa persepuluhan ke dalam rumah Allah. Ini salah satu hal yang harus kita pahami, salah satu hal yang harus menjadi prinsip dalam keuangan di dalam keluarga kita ya. Harus sepakat dari sekarang ya teman-teman. Abis ini nonton tayangan ini yang sedang bimbingan pranikah, coba diskusi ya, sepakat bahwa engkau harus perpuluhan setelah nikah ya. Sebelum nikah juga sekarang engkau gajimu berapa tiap bulan, engkau belajar untuk bisa perpuluhan. Nah lalu yang ketujuh adalah melakukan investasi, menabur ya. Menabur benih kepada keluarga, orang lain, dan gereja. Investasimu bukan hanya ke properti, bukan kepada saham forex ya, bukan kepada saham emas, bukan. Investasimu adalah kepada keluarga. Engkau harus investasi kepada keluargamu yang lebih membutuhkan. Kalau dia memang keluarga, enggak semua dalam keluarga kita punya uang ya. Ada mungkin keluarga kita, saudara kandung kita yang keluarganya kurang gitu ya. Kita harus investasi kepada keluarga dia yang kelihatannya dia nggak bisa balikin ke kita. Waktu kita investasi membantu keluarga dia, kemungkinan kecil dia bisa balas kita di kemudian hari. Tapi apa yang kita tabur, kita tuai di tempat lain teman-teman ya. Kita bantu keluarga kita yang susah, kita menuai dalam pekerjaan kita, kita menuai jabatan kita dinaikkan, gaji kita dinaikkan. Enggak sebanding kita bantu dia kecil tiap bulan, tapi waktu jabatan kita naik ya, itu lebih besar daripada kita bantu dia tiap bulan. Enggak sebanding kita bantu dia kecil, tapi usaha kita maju. Enggak sebanding dengan berkat yang Tuhan sediakan buat kita, karena kita sudah bantu keluarga kita ya teman-teman ya. Investasi bukan cuma uang, kita juga mesti punya investasi waktu kita kepada keluarga kita yang membutuhkan. Kalau keluarga kita itu seorang janda, keluarga kita itu seorang yang terluka, kita mesti punya waktu untuk ngobrol sama dia supaya dia bisa mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kita mesti punya investasi waktu, perhatian kita, kasih sayang kita, air mata kita dalam doa kita investasikan ya. Jadi bukan cuma uang juga hal yang paling nyata untuk bisa kita wujudkan, lakukan kepada keluarga atau orang-orang yang ada di dekat kita ya teman-teman ya. Nah sepakat untuk membantu. Kalau dari sekarang kau belum nikah, kau sepakatlah apa yang akan kau lakukan kepada keluarga-keluargamu yang susah itu nanti ya. Sepakat ya. Cerita, makanya suami istri nih, calon suami dan istri sekarang teman-teman yang lagi BPN saling terbuka. Saya punya saudara nih yang kesulitan keuangan begini, sama ini saya bantu sekolah anaknya. Ya terbuka. Ya lalu sepakati bagaimana nanti kalau setelah nikah, apakah kita akan bantu terus atau gimana sepakati ya. Sepakati ya.
Lalu kita juga yang terakhir adalah kita harus memberi sedekah, ya. Sedekah kepada orang yang miskin, ya. Bukan hanya keluarga aja, tapi orang di luar, ya. Orang di luar daripada keluarga kita yang tidak mengenal kita, yang mungkin kita ketemu tidak sengaja. Kita perlu, ya, punya prinsip kita harus memberi sedekah, ya teman-teman. Jadi memang segala sesuatu perlu uang, tapi uang bukan segalanya. Uang bisa mendatangkan kebahagiaan kalau kita bisa menjadi pengelola yang baik, tapi uang juga yang kita cari dengan begitu banyak dapat menyesatkan kita, dapat membuat keluarga kita nggak bahagia, dapat membuat kita, uang yang banyak bisa membuat kita lupa Tuhan, uang yang banyak bisa membuat anak-anak kita nanti berpesta pora, harta dan warisan yang banyak bisa membuat anak-anak kita saling bertikai untuk hanya mendapatkan warisan dari kita. Ya, jadi milikilah kepekaan dan tanyalah sama Tuhan, minta hikmat Tuhan bagaimana cara engkau memperoleh berkat, sehingga ketika hikmat itu datang dari Tuhan, engkau memperoleh berkat yang berkelimpahan, keluargamu tidak menjadi korban karena uang yang banyak yang engkau dapatkan. Ya teman-teman, ya, inilah yang bisa kita sama-sama pelajari, yang bisa saya bagikan buat teman-teman semua. Dan kita harus mengelola keuangan kita dengan baik, ya. Cara dapatnya baik, kelolanya baik, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan di dalam pernikahan kita. Kelolalah uang dengan baik supaya keluarga kita bahagia. Kiranya tayangan ini bisa memberkati kita semua. Shalom.